Bahasa merupakan suatu alat komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi dari satu individu kepada individu yang lain. Pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, bahasa dapat disatukan menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia, yang diambil negara ini guna mempersatukan negeri ini dan digunakan sebagai alat komunikasi hingga sekarang. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya antar kepulauan, melainkan bahasa penghubung antar Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai digunakan di kawasan Asia Tenggara sebagai bahasa penghubung sejak abad ke-7. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan juga sebagai bahasa perdagangan di dalam Nusantara maupun di luar Nusantara. Peran bahasa Indonesia sendiri dalam bidang teknologi dan bidang ilmu pengetahuan adalah sebagai sarana pendukung perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, yang mana membuat perkembangan teknologi di Indonesia semakin pesat. Bahasa Indonesia sendiri digunakan sebagai bahasa media massa yang dapat menunjang perkembangan iptek. Seluruh media massa, baik media massa elektronik maupun media massa cetak, menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda bahasa dan sosial budayanya ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia, dan alat penghubung antar daerah atau antar budaya. Balik kesederhanaan bahasa Indonesia ternyata menyimpan berbagai macam hal yang mungkin belum kamu ketahui. Siaplah untuk berbangga karena fakta-fakta berikut ini nyata pada bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang paling populer di Australia. Kedua, bahasa Indonesia merupakan 10 besar bahasa yang paling banyak dipakai. Ketiga, pusat studi Indonesia ternyata ada di Afrika. Keempat, bahasa Indonesia bahasa prioritas di Vietnam. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik dan generasi penerus bangsa, kita harus bangga dan ikut serta dalam pelestariannya. Dengan cara tingkatkan kedisiplinan berbahasa Indonesia, tingkatkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, lestarikan tata cara berbicara bahasa Indonesia, lestarikan bahasa Indonesia dengan UKBI, pelajari bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh. Indonesia adalah negara yang majemuk, negara di mana banyak sekali keragaman suku, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Keragaman tersebut tentu menjadi salah satu kekayaan dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Seperti yang tertuang di dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Salah satu kemajemukan di Indonesia adalah bahasa daerah. Bahasa daerah adalah salah satu bentuk kekayaan dan peninggalan luhur yang sangat berarti hingga saat ini. Indonesia memiliki segudang bahasa daerah, mulai dari bahasa Jawa yang berasal dari suku Jawa, bahasa Sunda dari Sunda. Meskipun terletak di Pulau Jawa, namun bahasa Sunda ini digunakan untuk berkomunikasi oleh orang-orang di wilayah Jawa Barat. Bahasa Jawa Ngapak, sama seperti bahasa Sunda, bahasa ini digunakan oleh orang-orang yang berada di Jawa Tengah, khususnya Tegal, Brebes, dan Cilacap. Kemudian ada bahasa Madura, merupakan bahasa yang berasal dari Madura, dan masih banyak lagi bahasa daerah yang ada di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Basa Jawi inggih menika salah satunggaling basa laladan ingkang manunya, ing pundi wonten guru basa Jawi ingkang kasebar wonten sawetara negari kados Suriname, Malaysia, lan Singapura. Penjelasan tadi merupakan contoh penggunaan bahasa Jawa. Bahasa Jawa adalah bahasa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Jawa. Bahasa ini terdiri dari 4 jenis, yaitu bahasa Jawa Ngoko Lugu, Ngoko Alus, Kromo Lugu, lan Kromo Inggil. Bahasa Kromo Lugu dan Inggil biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, dan bahasa Ngoko Lugu dan Alus biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan teman sebaya. Bahasa daerah Ngapak yaitu salah sejenis dialek bahasa Jawa Purba sing sebagian gede digunakan jadi bahasa sedina-dina nang sebagian daerah Jawa Tengah sing biasa disebut daerah Ngapak kayak Tegal, Brebes, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, karo daerah-daerah nang sekitarnya Kabupaten Kuwe. Penjelasan tadi merupakan contoh penggunaan bahasa Ngapak. Jadi bahasa Ngapak adalah salah satu bahasa yang sering digunakan di beberapa daerah di Jawa Tengah. Meskipun masih terletak di Jawa Tengah, akan tetapi ada beberapa kabupaten yang sudah disebutkan tadi, seperti Tegal, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan beberapa daerah di sekitarnya yang menggunakan bahasa Ngapak sebagai sarana komunikasi masyarakat tersebut.
Selain bahasa daerah dan bahasa Indonesia, kita juga harus bisa menguasai bahasa asing. Tetapi perlu diingat, kita harus bisa menguasai bahasa Indonesia dan bahasa daerah terlebih dahulu sebelum belajar bahasa asing. Salah satu bahasa asing yang perlu dikuasai adalah bahasa Inggris. As we all know, English is an international language that is by all the people in the world. So when we master in English, of course, we will be able to adapt and converse with anyone easily. When we move from one country to another, we mastering a language which in fact is the most common language in the world. It is of course our main capital to expand our association to all corners of the world. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dan daerah yang baik dan benar memang sangatlah penting. Akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk kita belajar bahasa asing.